lagi ke RP Channel NS. Sebelum kita membahas terkait mitigasi bencana, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info. Kemudian, kali ini kita akan membahas terkait dengan mitigasi bencana. Sebelum kita membahas materi, berikut adalah peta kerangka tektonik atau gempa bumi yang bisa terjadi di wilayah Indonesia. Jadi arah panah itu yang bisa dilihat itu adalah patahan-patahan lempengan bumi yang bisa menimbulkan tektonik di Indonesia. Jadi sangat kerap terjadi ya. Kemudian selanjutnya adalah ada siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini merupakan siklus air yang dimana dia itu tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi melalui proses precipitation, kemudian ada evaporasi, ada konduksi, dan juga ada transpirasi. Jadi siklus inilah yang akan menjadikan siklus hidrologi atau perputaran air di atmosfer bumi. Kemudian kita membahas mitigasi bencana atau penanggulangan bencana. Nah, penanganan atau penanggulangan bencana dan juga mitigasi itu juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, baik itu secara fisik ataupun juga struktural maupun non-fisik struktural melalui perundang-undangan dan juga adanya pelatihan. Kemudian selanjutnya adalah rute dari mitigasi bencana itu yang bagaimana. Nah, jika terjadi bencana, baik itu sebelum ataupun sudah terjadi bencana, itu kita yang harus melakukan tindakan yang utama adalah jika saat terjadi bencana adanya tanggap darurat, di mana kita harus melakukan pencarian cepat di lokasi, kemudian adanya penyelamatan korban, evakuasi dan bantuan darurat. Kemudian dari tahap tanggap darurat itu kita akan melakukan tahap rehabilitasi. Di dalam rehabilitasi ini kita melakukan perbaikan fisik ataupun non-fisik serta pemberdayaan untuk mengembalikan hakikat hidup korban bencana. Kemudian adanya rekonstruksi, jadi pengembangunan kembali sarana atau prasarana ataupun juga fasilitas umum ataupun juga sosial yang sudah rusak akibat dari bencana. Kemudian baru kita melakukan pencegahan atau pencegahan bisa pencegahan pasca bencana ya. Kemudian kita bisa menyusun mitigasinya juga. Nah, mitigasi dan juga kesiapsiagaan ini bisa kita rancang saat terjadi bencana atau setelah terjadi bencana, atau bisa kita rancang sebelum terjadi bencana, seperti itu. Jadi 3 hal ini ya, kesiapsiagaan, mitigasi dan juga pencegahan. Kemudian yang selanjutnya adalah penanganan bencana. Nah, di dalam mitigasi atau penanganan bencana itu ada istilah-istilah yang dimana dinamakan kesiapsiagaan atau preparedness. Jadi suatu upaya yang dimana dilakukan itu untuk mengantisipasi bencana itu bisa timbul melalui pengorganisasian atau langkah yang tepat guna dan juga berdaya guna. Jadi apakah bisa dilakukan secara tepat dan juga bisa berguna bagi masyarakat sekitar, seperti itu. Kemudian tanggap darurat atau emergency response ini harus kita lakukan pada saat terjadi bencana. Nah, kita akan melakukan pengkajian cepat di lokasi bencana, kemudian menanggulangi dampak dari bencana itu apa, kemudian penyelamatan korban bencana, baik itu harta dan benda, sarana prasarana, kemudian juga kita akan melakukan evakuasi
serta pengungsian. Kemudian ada yang dinamakan recovery atau pemulihan, di mana proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan cara memfungsikan kembali sarana prasarana yang sudah rusak ke keadaan semula dengan upaya rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Nah, rehabilitasi ini juga merupakan upaya yang dilakukan setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah, fasilitas umum serta sosial, menghidupkan kembali tingkat perekonomian masyarakat. Nah, jadi peranan penting perawat di sini adalah kita selain menolong korban dan menyelamatkan jiwa masyarakat sekitar yang terdampak dari bencana, itu kita juga harus memikirkan bagaimana sih kita akan mengembalikan fasilitas-fasilitas masyarakat yang terdampak. Mungkin bisa kita melakukan edukasi, bagaimana sih kita meningkatkan perekonomian kembali, seperti itu. Kemudian rekonstruksi atau program jangka panjang atau pendek yang ditujukan untuk perbaikan fisik, sosial, dan juga ekonomi, serta mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana. Kemudian di dalam penanganan bencana atau mitigasi itu ada istilah yang dinamakan hazard atau ancaman. Nah, pada saat terjadi bencana atau sebelum terjadi bencana itu kita sebagai perawat disaster management atau perawat bencana itu harus mengetahui kejadian yang berpotensi bisa menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa, kemudian rusaknya lingkungan, itu apa saja. Jadi kita harus tahu. Kemudian adanya kerentanan. Nah, kondisi biologis, geografis, kemudian ada sosial, ekonomi, politik, serta budaya masyarakat di suatu wilayah tersebut itu dilakukan untuk mencegah, meredam, kemudian dilakukan sebagai upaya kesiapan serta menanggulangi dampak dari bahaya bencana. Kemudian adanya kemampuan atau kapasitas. Nah, di dalam kapasitas ini kita harus mengerti dan juga menguasai sumber daya, cara dan kekuatan masyarakat untuk mempertahankan diri, kemudian menanggulangi bencana itu yang bagaimana, kemudian serta dengan cepat memulihkan diri akibat dari bencana. Nah, kemudian selanjutnya ada resiko. Nah, selain daripada ancaman, kerentanan, dan juga kapasitas, kita juga harus mengetahui resiko apa yang bisa muncul. Kemudian kita juga harus mengerti akibat dari bahaya bencana itu apa saja. Mungkin bisa berupa kematiannya meningkat, luka-lukanya banyak, kemudian banyak yang terancam, banyak korban yang mengungsi, serta kehilangan harta dan benda. Nah, itu resiko-resiko yang seperti itulah yang harus kita ketahui sebagai perawat bencana. Kemudian peringatan dini. Nah, upaya memberikan peringatan dini ini itu kita harus mengerti dan memberikan info kepada korban apa sih atau bagaimana sih bencana itu akan terjadi kembali atau adanya bencana susulan seperti itu. Nah, di dalam peringatan dini ini harus mencakup yaitu menjangkau masyarakat. Jadi prinsipnya adalah dapat menjangkau masyarakat, kemudian bersifat segera, tegas, tidak membingungkan masyarakat, dan juga bersifat resmi seperti itu. Jangan dibuat-buat. Kemudian bantuan darurat. Bantuan darurat ini merupakan suatu upaya bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pada kedaruratan. Jadi kayak tahapan terakhir di dalam suatu penanganan bencana untuk bantuan darurat ini, karena sangat dibutuhkan ya, baik itu dari segi
pangan ataupun juga dari segi medis. Kemudian ada prinsip dalam penanganan bencana atau mitigasi bencana. Nah, di dalam prinsip mitigasi itu harus tidak diskriminasi, non diskriminasi. Jadi tidak membeda-bedakan antara golongan A dan B, dari golongan putih atau hitam, baik itu golongan yang kaya ataupun miskin, itu tidak boleh didiskriminasi. Kemudian kita harus memperhatikan dari segi hak untuk hidup atau kelangsungan hidup masyarakat atau korban, itu harus kita pikirkan. Jadi korban yang terkena musibah kayak adanya luka-luka, itu kita harus mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi jangan kita itu egois atau karena kita suka sama golongan A, kemudian ada yang luka, terus lukanya itu hanya lecet biasa gitu ya, pasiennya bisa jalan gitu, terus kita tidak memperdulikan pasien yang dengan kebutuhan hidup yang lebih tinggi, misalnya kayak dia itu membutuhkan bantuan seperti halnya membutuhkan oksigen, kemudian adanya luka yang lebih serius, itu kita harus perhatikan. Kemudian kita juga memperhatikan hak atas pekerjaan. Jadi penghidupan yang layak itu juga kita harus memperhatikan prinsip tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hak dari bebas dari rasa takut ancaman. Nah, kita harus mempertimbangkan itu. Kita tidak boleh menakut-nakuti korban akan terjadi gempa seperti itu, bikin berita hoaks, kemudian membiarkan trauma healingnya pasien itu berkelanjutan seperti itu tidak boleh. Nah, kemudian adanya asas penanganan bencana. Nah, asas penanganan bencana ini adalah negara sebagai penanggung jawab utama. Kemudian adanya jaminan keamanan dan pemenuhan warga negara. Ada penanganan yang secara menyeluruh. Jadi tidak boleh sebagian jika ada terjadi bencana. Kemudian selanjutnya ada mengarus utamakan pengurangan resiko bencana. Jadi kita harus mengutamakan resiko bencana itu yang bakalan belum terjadi ini apa kira-kira, misalnya bertambahnya jumlah kematian ataupun angka kesakitan, itu juga kita harus diminimalisir. Bagaimana sih upaya kita untuk meminimalisir resiko itu seperti itu. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Nah, jika ada bantuan terhadap bencana di lokasi tertentu, itu harus transparan, harus terinci, tidak boleh disembunyikan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada pencegahan dini. Nah, pencegahan dini ini upaya apa sih yang akan dilakukan agar bencana ini tidak bisa timbul atau timbul tetapi tidak akan merugikan banyak masyarakat seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah bermanfaat. Jadi upaya untuk penanganan bencana ini harus bermanfaat bagi warga masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya adalah tahapan penanganan bencana. Jadi tahapan dalam mitigasi bencana itu sebelum terjadinya bencana kita harus melakukan pencegahan terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu peta bencananya itu bagaimana, kemudian wilayah yang kita tempatin itu apakah bisa terjadi bencana atau tidak, seperti itu. Kemudian kita melakukan mitigasi atau penanganan. Jadi kita harus tahu upaya apa sih yang kita akan lakukan jika nanti terjadi bencana seperti itu. Kemudian dilakukan kesiapsiagaan. Nah, dari peta bencana yang sudah kita buat, kemudian mitigasi atau rancangan bencana yang sudah kita siapkan, itu kita harus melakukan kesiapsiagaan atau mengupayakan memberdayakan masyarakat sekitar untuk misalnya daerahnya ini rawan banjir gitu. Nah, bentuk kesiapsiagaannya adalah membangun tanggul misalnya. Nah, itu bentuk dari kesiapsiagaan. Kemudian saat terjadi bencana, kita
kita lebih fokus ke tanggap darurat. Nah, tanggap darurat tadi sudah dijelaskan kan ya, lebih ke pengkajian cepat lokasi bencana, kemudian jika ada korban cepat dievakuasi, kemudian mengatur pengungsian seperti itu. Kemudian saat sudah terjadi bencana, kita fokus terhadap pemulihan atau recovery, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Jadi kita lebih fokus ke pengembalian sarana dan prasarana masyarakat sebelumnya. Jadi membangun lah ya, apa yang sudah rusak akibat bencana itu kita bangun kembali gitu. Syukur-syukur kita bangunnya itu lebih baik lagi gitu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi kalian, silakan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Jika ingin tanya-tanya, boleh komen di kolom bawah video ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.